Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu lagi ya di mata kuliah metalurgi ekstraktif. Kali ini kita akan membahas tentang solvent extraction atau SX. Nah, solvent extraction ini merupakan salah satu proses yang ada di proses pemurnian logam, khususnya di proses hidrometalurgi. Kemarin sudah banyak dibahas sama Pak Gian dengan Bu Nala ya, mengenai tentang hidrometalurgi. Nah, untuk proses solvent ekstraksi ini sebelum kita lanjut, di sini mungkin saya ingatkan kembali ya atau memperlihatkan kembali bagaimana potensi Indonesia, khususnya mineral ya, di Indonesia itu yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, potensi ini masih belum sepenuhnya digali, belum sepenuhnya diambil. Nah, kalau kita melihat sebarannya itu masih lumayan banyak, khususnya di daerah timur ya, yang baru mengeksploitasi, baru mengambil ya atau memurnikan logam yang ada di sana. Oke, lanjut. Mungkin masih di mengingat kembali apa itu mineral dan apa itu ore. Nah, kalau dilihat dari definisinya ini sendiri, mungkin masih bisa mereview kembali tentang mineral itu apa, ore itu apa. Ya, semoga kalian masih mengingat kalau mineral itu merupakan senyawa atau padatan anorganik yang terdapat di alam ya, khususnya di lapisan litosfer. Ya, kalau ore itu merupakan mineral ya yang dengan konsentrasi yang tertentu yang dapat diolah ya, yang masih dapat dieksploitasi untuk meningkatkan nilainya. Nah, mungkin saya ingatkan kembali juga tentang mineral itu sebenarnya di alam itu umumnya sih dalam bentuk mineral senyawa, tapi ada beberapa mineral yang merupakan mineral murni. Nah, kalau melihat dari definisi yang ada, mineral murni itu merupakan mineral yang terdiri dari satu unsur saja. Ya, kalau satu unsur berarti tidak ada senyawa lain atau unsur lain, hanya dia. Nah, yang paling umum, yang paling gampang didapatkan mineral murni itu adalah logam, emas, perak, dan besi. Nah, kalau senyawa atau mineral murni yang bukan logam itu biasanya intan, grafit, itu dan belerang. Itu adalah mineral murni tapi bukan termasuk logam. Sedangkan kalau untuk mineral senyawa itu sendiri, sebagaimana dari bahasanya ya, mineral senyawa, berarti dia merupakan persenyawaan minimal dua unsur atau lebih. Jadi dia bukan berdiri sendiri, tapi dia merupakan senyawa. Nah, di sini ada beberapa contoh senyawa, misalnya senyawa sulfida, artinya apa? Senyawa atau mineral logam dengan persenyawaan dengan belerang. Atau oksida, berarti senyawanya itu memiliki senyawa atau unsur dengan kandungan oksigen dan sebagainya. Oke, nah sebagaimana saya sampaikan tadi, di sini diperlihatkan contoh dari mineral-mineral tersebut. Ya, karena kita di sini di proses hidrometalurgi, kita ingin mengambil atau mendapatkan mineral murni dari proses hidrometalurgi. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh mineral, mungkin sudah juga disampaikan sama Pak Gian dan Bu Nala ya tentang mineral yang persenyawaannya, mineral silikat. Contohnya apa? Di sini misalnya bisa kita lihat ada zirkon, ada garnet dan sebagainya. Demikian pula senyawa atau mineral lainnya. Nah, kita review kembali mineral processing dan refining. Kalau kemarin itu mungkin masih sudah diingatkan kembali juga sama Pak Gian dan Bu Nala. Kalau untuk mineral processing itu ada di tahap kombinasi dan beneficiasi. Refining itu perolehan kembalinya biasanya kita memilih tiga proses yang umum ya. Kalau kalian masih ingat untuk kombinasi itu adalah crushing, ada grinding ya. Nah, kalau untuk di beneficiasinya kita bisa melakukan gravity separation, magnetic separation ataupun flotasi. Nah, untuk refining pengambilan kembali atau pengumpulan kembali logam yang berharga itu biasanya kita melakukan dalam tiga tahap ya atau tiga proses yang bisa dilakukan. Nah, kemarin sudah disampaikan Pak Gian, Bu Nala tentang pirometalurgi, hidrometalurgi,
Kemudian nanti kita akan bahas pirometalurgi dan elektrometalurgi. Oke? Nah, di sini kembali saya review kembali ya, menyampaikan kembali dari keseluruhan dari hidrometalurgi itu prinsip dasarnya apa. Jadi kalau dilihat pelarutan biji dengan menggunakan larutan asam atau basa yang sesuai dengan jenis logam yang terdapat pada biji yang sedang dikerjakan. Ya, di mana nantinya larutan tersebut logam atau senyawanya akan dipisahkan dari larutan dengan cara elektrolisis ataupun pengendapan. Nah, proses ekstraksi metal itu biasanya menggunakan larutan reagen encer ya dengan suhu yang rendah. Nah, biasanya reaksi kimia yang diharapkan itu selektif. Ar- Artinya apa? Dia hanya mengambil logam yang kita inginkan ya, yang diharapkan nanti bereaksi atau larut. Nanti akan kemudian kita pisahkan dengan material yang tidak diinginkan. Nah, kita masuk ke materi nih. Di sini presipitasi dan solvent extraction. Kenapa materinya presipitasi dan solvent ekstraksi? Itu karena presipitasi dan solvent ekstraksi itu satu kesatuan. Tapi Bu Nala sudah menyampaikan tentang presipitasi, kita akan fokus ke solvent ekstraksi. Oke. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini adalah gambaran dari ore yang kemudian kita proses. Di sini ada proses leaching, nanti akan ada setelah proses leaching ada pemisahan antara padat cair ya, kemudian nanti cairannya itu adalah merupakan suatu cairan yang kaya akan logam atau pregnant leach solution. Nanti kita akan eh, murnikan ya dengan cara presipitasi. Nah, kalau dilihat presipitasi dan solvent extraction ini merupakan proses yang dipakai umumnya untuk memurnikan logam ya dari hasil leaching atau pregnant leach solution atau PLS. Oke. Nah, untuk pemurnian larutan itu sendiri biasanya pada proses leaching itu biasanya tidak 100% selektif. Artinya tidak semuanya di proses leaching itu bisa diambil ya. Karena biasanya masih ada senyawa yang masih tertahan di padatannya. Nah, kalau di leaching itu kita larutan itu kita akan pisahkan dari padatan. Biasanya larutan itu atau ekstraknya itu akan kaya dengan logam, maka itu kita lakukan proses pemurnian. Ya, tanpa proses pemurnian, recovery logam tidak akan berjalan secara efektif atau kita tidak dapat mengambil logam dengan istilah tidak dapat mengambil logam yang dengan banyak ya. Nah, biasanya untuk larutan dengan kemurnian tinggi diperlukan untuk memproduksi produk logam dengan kemurnian yang tinggi pula ya. Lanjut. Proses ekstraksi cair-cair atau solvent extraction atau SX ya, biasanya mungkin nanti dikenal nanti kalau biasanya kalau kita cerita tentang proses solvent extraction biasanya dengan electrowinning. Nah, itu biasanya eh, akan ada proses lanjutan ya. Nah, proses solvent extraction itu sendiri bertujuan untuk memurnikan larutan hasil leaching untuk memisahkan logam target dari pengotor serta memekatkan logam sebelum dilakukan recovery. Nah, bisa juga dikatakan bahwa proses ekstraksi cair-cair merupakan proses pemisahan komponen-komponen dalam suatu campuran didasarkan pada perbedaan dalam kelarutan komponen di dalam dua atau lebih pelarut yang tidak bercampur ya. Biasanya sih larutan berair dan pelarut organik. Nah, proses solvent extraction seperti saya sampaikan tadi itu digunakan untuk memisahkan larutan dan memurnikan logam dari larutan. Oke. Nah, ekstraksi cair-cair atau solvent extraction itu sendiri biasanya bekerja berdasarkan pembagian atau distribusi zat terlarut antara dua fase cair yang tidak saling bercampur. Ingat ya, komponennya di sini tidak saling bercampur, tapi dia dapat mengikat logam ya. Nah, untuk rasio konsentrasi itu sendiri itu biasanya dihitung berdasarkan zat terlarut di antara dua fase atau biasanya kita sebutkan sebagai koefisien distribusi atau nilai KD. Nah, semakin besar nilai KD-nya, itu akan semakin mudah suatu logam diekstrak ke dalam fase organik. Nah,
tadi sudah disebutkan nih fase berair atau aqueous phase. Nah, apa itu aqueous phase? Aqueous phase itu merupakan larutan yang mengandung ion logam target, biasanya berasal dari proses pelindian atau leaching biji mineral. Nah, biasanya nanti diperoleh itu dari PLS yang tadi hasil proses pelindian itu nanti filtratnya akan kaya akan hasil atau kandungan logam atau pregnant leach solution atau PLS ya, hasil leaching yang tadi. Nanti akan ditambahkan satu fase organik. Nah, fase organik nanti ini merupakan campuran pelarut di mana pelarut ini tidak larut dalam air. Dia berfungsi sebagai media ekstraksi atau media untuk mengekstrak atau mengambil logam dari larutan. Nah, gimana nih prinsip utamanya? Prinsip utamanya adalah terjadinya reaksi kimia antara ion logam dalam fase berair dan ekstraktan ya dalam fase organik. Nah, nantinya akan terbentuk kompleks logam dan ekstraktan yang lebih stabil yang akan larut di dalam sorry membentuk kompleks logam ekstraktan yang lebih stabil dalam larutan fase organik sehingga nantinya logam itu dapat ditarik keluar dari larutan berair tersebut ya. Nah, reaksi umumnya gimana? Dari persamaan kita bisa lihat reaksi umumnya itu adalah M atau larut logam yang berada di dalam larutan itu ditambahkan NHR atau fase organik. Nanti fase organik dan logam itu akan bereaksi membentuk MR ya. Jadi di sini fase organiknya itu akan berikatan dengan logam ya membentuk kompleks dan ditambah dengan NH. Biasanya sih larutan berair. Oke, prinsip dasar dari ekstraksi pelarut itu sendiri adalah kalau dilihat di sini ada ekstraksi. Nah, ekstraksi atau extraction di sini merupakan larutan yang mengandung logam atau biasanya logam target ya di dalam fase berair yang akan dicampur secara intensif dengan fase organik yang mengandung ekstraktan atau reagen kimia ya. Ekstraktan ini biasanya dirancang memang atau dibuat khusus untuk bereaksi secara selektif terhadap logam target. Nah, jadi otomatis ekstraktan ini kita harus sesuaikan logam apa yang akan kita ambil. Kita akan menyesuaikan apakah kita menggunakan larutan basah atau larutan cair sehingga nantinya ketika bercampur dengan logamnya itu akan terikat ya atau terikut atau terlarut di dalam fluida ya nantinya harapannya nanti akan membentuk kompleks yang nanti larut dalam fase organik. Yang kedua ada pemisahan fase. Pemisahan fase ini biasanya setelah terjadi pencampuran fase organik yang mengandung kompleks logam itu akan dipisahkan dari fase berair ya yang mengandung pengotor. Nah, pemisahan ini biasanya terjadi secara alami karena adanya perbedaan densitas di antara kedua fase. Jadi setelah proses ekstraksi akan terjadi proses pemisahan pemisahan fasenya ya. Nanti kita akan biasanya fase organik itu densitasnya lebih rendah sehingga akan berada di atas fase berair atau logam yang terkandung di situ. Nanti kita akan memisahkannya. Jadi kita akan mengambil fase yang kaya atau liquid yang kaya akan logam. Nah, di sini ada proses pencucian. Biasanya proses pencucian dilakukan apabila kita menganggap di dalam proses tadi ekstraksi itu masih ada, masih bisa kita tambahkan satu pelarut ya yang sama untuk mencuci atau melarutkan kembali atau membilas untuk menghilangkan pengotor. Ya, pengotor dari sampel yang tadinya atau pregnant leach solution yang tadinya kita olah. Nah, kemudian ada stripping. Stripping ini biasanya kompleks logam yang berada di dalam fase organik ini diolah ya, diolah dengan larutan stripping yang sesuai, misalnya asam kuat untuk melepaskan ion logam kembali ke dalam fase berair. Nah, larutan hasil stripping ini nantinya akan memiliki konsentrasi logam yang jauh lebih tinggi ya
dan lebih murni sehingga nanti siap untuk dilakukan proses pemurnian lanjut atau recovery. Oke. Nah, langkah-langkah proses solvent itu kurang lebih sama yang seperti saya sampaikan. Di sini ada 6 langkahnya. Bisa juga dicermati ya di buku referensi yang sudah disampaikan. Di sini ada 6 langkah. Langkahnya yang pertama adalah kontak awal. Jadi kontak awal antara eh, solvent dengan pelarut, sorry, PLS dengan eh, fase organiknya. Nanti pada saat terjadi kontak awal itu akan terjadi proses adsorpsi pada interface-nya. Kemudian setelah itu lama-lama terjadi proses distribusi komponen di dalam fase berair tersebut. Nanti akan terjadi proses pencampuran dan pencampuran balik antara fase fase yang kayakan logam PLS dengan fase organik. Nanti setelah itu kita akan lakukan pemisahan fase cair dan pemulihan komponen. Jadi langkah-langkah ini sebenarnya sudah kurang lebih sama dengan yang tadi ya, yang saya sampaikan di awal. Ini adalah proses untuk solvent extraction. Kemudian lanjut, di proses solvent ekstraksi ini itu ada 3 komponen utama ya, 3 komponen utama yang umumnya kita biasa dengar atau nanti kita sebutkan ya. Komponen pertama itu adalah ekstraktan. Ekstraktan ini adalah agen kimia nanti yang bereaksi secara selektif terhadap ion logam. Kemudian ada komponen kedua nih, ada yang namanya diluen atau pengencer, di mana diluen ini merupakan pelarut nonpolar yang melarutkan ekstraktan dan mempermudah pencampuran dengan fase berair. Nah, pengencer ini biasanya umumnya yang umum digunakan adalah kerosin ya atau minyak tanah. Nah, yang ketiga komponen utamanya adalah modifikator atau modifier. Nah, modifier ini merupakan senyawa tambahan yang ditambahkan ke fasa organik untuk meningkatkan kelarutan kompleks logam dan mencegah pembentukan fase ketiga atau fase yang tidak diinginkan. Dalam hal ini kemungkinan muncul fase emulsi yang tidak stabil. Ya, contoh modifikator yang biasa digunakan adalah alkohol dengan rantai panjang. Nah, ekstraktan yang umum digunakan dalam proses hidrometalurgi seperti yang saya sebutkan di awal ada ekstraktan, itu adalah ekstraktan asidik atau asidik ekstraktan, di mana asidik ekstraktan ini akan melepaskan proton H+ pada saat bereaksi dengan ion logam. Kemudian ada ekstraktan solvating ya atau solvating ekstraktan. Nah, solvating ekstraktan ini nantinya akan membentuk ikatan koordinasi dengan ion logam tanpa melepaskan proton. Nah, yang terakhir adalah ekstraktan dengan pengikat ion atau ion pair ekstraktan, di mana ekstraktan ini nanti akan mengikat ion logam bersama dengan ion pengikat yang berlawanan muatan. Oke, lanjut. Nah, untuk kriteria ekstraktan, di sini kriteria ekstraktan sebelum kita memilih ekstraktan itu kita harus betul-betul melihat ya apa kriteria ekstraktan supaya kita tidak salah pilih. Nah, kriteria ekstraktan yang pertama itu adalah ketersediaan dan harga. Dalam hal ini ketersediaan ekstraktan itu apakah selalu ada untuk kita gunakan dalam mengekstrak logam yang ada di PLS dan bagaimana dari price-nya. Biasanya sih kalau harga itu akan menentukan pula eh, budget yang akan kita gunakan ketika kita melakukan proses eh, ekstraksi ya untuk mendapatkan logam. Nah, kita biasanya kalau di industri itu selalu menggunakan bahan yang murah ataupun bahan yang spesifik tertentu dengan harga yang lebih low budget tapi menghasilkan hasil atau ekstraksi logam yang tinggi. Nah, yang kedua, kriteria ekstraktan adalah kelarutan yang tinggi dalam pelarut organik, di mana nanti kita harapkan kelarutannya ini atau pelarut ini tidak larut pada fase aqueous ya. Nah, yang ketiga, mudah membentuk kompleks metaloorganik ya, yang larut dalam fase organik ya.
Jadi ekstraktan yang kita gunakan dia gampang membentuk kompleks dengan logam target. Nah, yang keempat, selektif terhadap logam berharga pada larutan aqueous. Jadi di sini kita harapnya larutan ekstraktan yang kita pakai itu langsung selektif, langsung menuju logam target ya. Yang berikutnya memiliki properti yang baik saat pemisahan setelah berkontak. Jadi nanti diharapkan setelah terjadi kontak ini akan terlihat eh, sifatnya, misalnya perbedaan densitas, viskositas, tegangan permukaan. Jadi nanti ketika selesai berkontak ini kita harapkan pelarut ini bisa kita gunakan kembali atau bisa bereaksi dan ketika proses pemisahan fase terjadi ini bisa terlihat langsung perbedaannya. Yang kemudian kriteria yang berikutnya adalah mudah untuk merecovery logam dari fase organik. Jadi kita harapannya ekstraktan yang kita gunakan dapat merecovery atau mengambil logam dari fase organik dengan hasil yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir pastinya kita harapkan ekstraktan yang kita gunakan ini mudah untuk diregenerasi. Dalam artian mudah untuk kita gunakan kembali ya atau nanti setelah dipisahkan kita gunakan kembali. Oke, lanjut. Ekstraksi pelarut ini kalau dilihat dari gambarnya, dari bagannya ya, di sini biasanya ekstraksi di pelarut ini mengekstraksi logam dari PLS dengan menggunakan reagen organik untuk membentuk kompleks anor membentuk organometalik. Jadi senyawa kompleks antara logam dan senyawa organik ya. Jadi spesies logamnya nanti diharapkan dapat meninggalkan fase larutan dan memasuki fase organik. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini, ini adalah proses ekstraksi ya. Nanti proses ekstraksi terjadi di sini dari PLS-nya, kemudian kita seperti yang saya sampaikan tadi ada stripping dan recovery-nya ya eh, di sini. Oke. Nah, diagram alir yang sederhana untuk proses solvent ekstraksi ya. Untuk pemisahan logam itu biasanya selalu atau umumnya menggunakan solvent extraction electrowinning ya, di mana nanti eh, solvent organik itu diekstrak dimasukkan dalam ekstraktor untuk mengekstrak logam target ya. Kemudian ada scrubbing dan ada stripping seperti yang saya sudah sebutkan di awal. Oke. Nah, eh, di sini terlihat juga sebenarnya sama ya dengan yang tadi di mana material flow pada ekstraksi logam itu menggunakan ekstraksi pelarut dan electrowinning. Ya, jadi biasanya SX itu sama dengan electrowinning atau EW. Ya, biasanya prosesnya disebut SX EW. Elektro ekstraksi pelarut electrowinning di mana mineral hasil leaching itu nanti diekstrak menjadi dua fase dan dipisahkan ya. Lanjut, untuk mekanisme reaksi contoh di sini yang menggunakan tembaga. Yang menggunakan tembaga di sini bisa kita lihat reaksinya ekstraksi, stripping untuk perolehan kembali dan seterusnya ya. Nah, peralatan untuk ekstraksi pelarut itu di sini saya masukkan satu contoh ya, yaitu settler. Nah, di sini di gambarnya kita lihat di sini mix settler itu terdiri dari mixing chamber ya, di mana fase aqueous dan organik dicampurkan dengan bantuan pengadukan atau impeller. Nah, beberapa waktu yang diperlukan dalam campuran untuk nantinya akan terpisah di dalam settling chamber. Nah, di sini ada terpisah dua layer, ada solvent extraction dan ada aqueous eh, layer ya. Nah, setelah itu nantinya akan diambil kembali aqueous layernya untuk digunakan kembali ya. Nah, mixer settler ini biasanya memerlukan ruangan yang luas. Biasanya tidak hanya satu stage, tapi lebih dari satu ya. Biasanya gunakan 3 sampai 5 stage dan biasanya dioperasikan pada aliran counter current.
Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, aplikasi dalam industri untuk ekstraksi fluorid ini ada industri tembaga, nikel dan kobal, uranium dan logam tanah jarang. Ya, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.